Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1813 Membunuh Feng Ling. Keren-keren, Lu Ming menghela nafas lega, merasa segar. Pada saat ini, Lu Ming melihat keluar gunung tungku alkimia. Di sana, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan tinggi. Kemanapun sosok itu lewat, ruangan itu beriak seperti air. Seolah-olah sosok itu sedang bepergian melintasi luar angkasa. Gelembung, kemana kamu pergi untuk mencuri obat suci itu lagi? Petik 2. Lu Ming tersenyum dan menatap gadis kecil yang muncul di hadapannya. Saudara Lu Ming, kabar buruk. Saudari Huang Ling dalam bahaya. Kata Pao Pao, matanya yang besar menunjukkan sedikit kecemasan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming berubah. Seketika, Pao Pao mulai mengoceh. Ternyata gelembung telah menyelinap ke perkebunan obat suci keluarga Wan untuk memakan obat suci tersebut dan tanpa sengaja mendengar sebuah rahasia. Jenius nomor 1 di keluarga Wan, Wan Zhengyang, telah mengetahui tentang tempat budidaya Huang Ling saat ini. Dia akan bergabung dengan sekelompok kultivator kuat untuk membunuhnya secara rahasia. Keluarga Wan lagi. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa keluarga Wan sedang membalas dendam. Huang Ling dan Lu Ming sangat dekat. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Huang Ling adalah wanita Lu Ming. Oleh karena itu, mereka ingin membunuh Huang Ling untuk membalas dendam pada Lu Ming. Bubbles, tahukah kamu di mana roh Phoenix sedang berkultivasi? Lu Ming bertanya. Saya mendengar dari keluarga Wan bahwa itu ada di Gunung 10.000 Api. Kata Pao Pao. Di mana 10.000 gunung api itu? Jangan buang waktu, kami akan segera pergi dan mencari tahu. Ayo pergi. Lu Ming maju selangkah, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh. Tidak lama kemudian, Lu Ming dan Bubble datang ke tempat berkumpul. Setelah menanyakan lokasi Gunung 1000 Api, mereka bergegas ke sana. Gunung Api Segudang adalah pegunungan yang dipenuhi api. Itu adalah tempat favorit bagi mereka yang mengembangkan hukum yang berhubungan dengan kebakaran. Memahami hukum api di sini lebih efektif daripada di tempat lain. Huang Ling mengembangkan hukum api yang tidak dapat binasa, dan dia sering datang ke gunung api yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi. Di sebuah lembah di gunung api yang tak terhitung jumlahnya, api berkobar dengan ganas. Bilin duduk bersila di lembah. Di sekelilingnya, Phoenix surgawi yang abadi sedang menari. Api di sekitarnya terus berkumpul. Tiba-tiba, Huang Ling membuka matanya dan melihat ke pintu masuk lembah. Dia berteriak, "Siapa itu?" Seperti yang diharapkan dari tubuh surgawi Phoenix yang abadi. Perasaan spiritualmu cukup tajam. Seringai dingin terdengar. Lalu, 5 sosok muncul di pintu masuk lembah. Wan Zhengyang. Dia berteriak. Wajah Huang Ling menjadi gelap. Orang yang memimpin adalah keajaiban nomor 1 dari klan Wan Zhengyang. Di belakangnya, 4 orang lainnya semuanya ahli. Mereka semua adalah orang suci agung yang berada di puncak atau kesempurnaan orang suci agung. Orang-orang ini hampir berusia 50 tahun dan merupakan generasi muda. Ini adalah tempat budidaya saya. Apa yang kamu lakukan di sini? Huang Ling berkata dengan suara yang dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Wan Zhengyang berkedip karena niat membunuh yang dingin. Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming, si bastard itu, menyebabkan keluarga Wan kehilangan kaisar sejati. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Namun, dia bersembunyi di istana Dayan Eliksir dan tidak berani keluar. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sebagai wanita Lu Ming, aku khawatir hatinya akan sakit jika kamu mati. Hahaha. Wajah Huang Ling memerah. Tampaknya dunia luar telah salah paham dan mengira bahwa dia adalah wanita Lu Ming. Namun, dia tidak membantahnya. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya saat dia berkata, tidak mudah membunuhku hanya dengan kalian. Jadi kamu telah menerobos ke alam bijak agung. Tapi kamu tetap harus mati. Wan Zhengyang mencibir, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Orang bijak yang agung, kesempurnaan yang luar biasa. Ekspresi Huang Ling berubah. Tingkat pengolahan Wan Zhengyang sudah berada di puncak alam Supreme Sein. Ia tidak menyangka bahwa ia telah menembus alam Supreme Sein yang sempurna. Jika tingkat pengolahan Wan Zhengyang masih berada di puncak alam Supreme Sein, Huang Ling masih bisa melawannya dengan bantuan hukum api abadi. Namun,
Wan Zhengyang telah menerobos alam kesempurnaan agung orang suci tertinggi, dan bersama 4 guru lainnya, Huang Ling tidak percaya diri. Bas! Tanpa ragu-ragu, bayangan Phoenix di sekelilingnya mengipasi dan sosoknya membubung ke langit. Aduh! Raungan serigala bergema di langit saat Wolf Claw raksasa mencakar Huang Ling. Serangan sayap Phoenix. Ekspresi Huang Ling berubah. Dia mengangkat telapak tangannya dan sayap Phoenix terbentuk. Seperti bilah surgawi, pedang itu menebas cakar serigala. Bang! Tubuh Huang Ling gemetar saat dia dirobohkan oleh kekuatan yang kuat dan kembali ke lembah. Aduh! Aduh! Di langit, beberapa serigala melolong terdengar, dan beberapa serigala raksasa muncul. Menara Serigala Langit. Ekspresi Huang Ling menjadi gelap. Beberapa serigala raksasa menatap Feng Ling dengan mata dingin. Kamu telah bergabung untuk membunuhku. Jika Istana Phoenix mengetahuinya, kami tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apakah Anda akan memulai perang antar kekuatan besar? Teriak Huang Ling. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Kami hanya mengutus generasi muda, bukan generasi tua. Wan Zhengyang mencibir. Orang-orang yang mengikuti mereka semuanya berusia sekitar 50 tahun dan bisa dibilang berasal dari generasi muda. Memang mereka tidak mengirimkan siapapun dari generasi tua. Sedangkan untuk kompetisi generasi muda, baik pertarungan 1 lawan 1 atau dikepung, tidak ada batasan. Lagi pula, selama kamu mati, tidak akan ada yang tahu bahwa kami yang melakukannya. Membunuh. Mati. Wan Zhengyang berteriak. Semua titik akupuntur di tubuhnya bersinar, dan senjata Sein terbang keluar. Dia memegang senjata Sein absolut dan menyerang Huang Ling. 9 Phoenix menyerang. Lengan Huang Ling gemetar seperti sayap Phoenix. Dia melakukan 9 gerakan berturut-turut, dan burung Phoenix muncul satu demi satu. Mereka merobek kekosongan dan menyerang Wan Zhengyang. Wan Zhengyang menggunakan senjata Sein absolutnya dan terus menyerang, bentrok dengan roh Phoenix. Setelah 9 ledakan berturut-turut, tubuh Huang Ling bergetar dan dia mundur. Bagaimanapun, Wan Zhengyang adalah orang jenius nomor 1 di keluarga Wan. Kultivasinya telah mencapai kesempurnaan agung dari alam orang suci tertinggi, dan tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual surga tingkat menengah. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Meskipun Huang Ling telah menguasai hukum jalur raja, dia masih bukan tandingannya ketika budidayanya sangat tertinggal. Hukum jalur raja memang sangat kuat. Namun, kamu tetap harus mati. Membunuh. Mati. Wan Zhengyang berteriak dan menyerang Huang Ling lagi. Sangkar abadi. Sangkar api. Huang Ling berteriak, dan api di area tersebut berkumpul ke arahnya, membentuk sangkar api yang menjebak Wan Zhengyang. Ledakan. Ledakan. Wan Zhengyang terus menyerang sangkar api, tapi dia tidak bisa menghancurkannya. Pada saat yang sama, Huang Ling menyerbu menuju pintu masuk lembah. Ayo serang bersama, jangan biarkan dia kabur. Wan Zhengyang meraung. Para ahli dari keluarga Wan yang datang bersama Wan Zhengyang menyerang bersama. Serangan mengerikan dilancarkan ke Huang Ling. Pada saat yang sama, beberapa serigala raksasa di langit meraung dan menerkam Huang Ling. 9 Phoenix menyerang. Roh Phoenix menjerit panjang, dan lengannya gemetar. Dia terus-menerus menyerang dengan kekuatan ofensif yang menakutkan, dan 9 burung Phoenix menerkam. Salah satu dari 4 ahli dari keluarga Wan berada di puncak alam suci yang agung. Dia dibunuh oleh 2 burung Phoenix dan berubah menjadi abu dalam nyala api. Sosok orang lain juga gemetar dan mundur. Huang Ling memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju pintu masuk lembah. Bab 1814, Bahaya bagi Roh Phoenix. Setelah memaksa kembali beberapa ahli keluarga Wan, Huang Ling bergegas menuju pintu masuk lembah. Dia akan segera keluar dari lembah. Kembali. Di pintu masuk lembah, cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang yang menakutkan merobek ke arah Huang Ling. Kekuatan cahaya pedang ini sangat menakutkan. Ekspresi Huang Ling berubah. Pada saat kritis, pedang api muncul di tangannya dan dia memblokir di depannya. Bang! Tabrakan mengerikan terjadi dan api berkobar ke segala arah. Sosok Huang Ling mundur dengan cepat dan dia baru berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Di pintu masuk lembah, beberapa sosok muncul, ki iblis mereka melonjak ke langit. Falcon, itu kamu. Hati Huang Ling tenggelam. Beberapa sosok muncul di pintu masuk lembah. Mereka adalah pakar istana burung surgawi, dan pemimpinnya adalah jenius terkuat dari generasi muda istana burung surgawi, Falcon.
Huang Ling, sejujurnya, sayang sekali wanita cantik sepertimu mati seperti ini. Falcon adalah orang pertama yang melangkah. Matanya setajam pisau saat dia memandang Huang Ling dengan tatapan membara. Matanya terus mengamati tubuhnya. Bang! Di belakangnya, sangkar api meledak. Wan Zhengyang bergegas keluar dari sangkar api, dan niat membunuh dinginnya meledak, menekan ke arah Huang Ling. Di langit, beberapa serigala raksasa dari menara Skywolf menghalangi jalan mereka. Huang Ling berada dalam situasi putus asa. Semuanya, sayang sekali jika membunuh wanita ini secara langsung. Mengapa kamu tidak melumpuhkannya dulu dan biarkan aku membawanya kembali untuk bermain dengannya? Falcon menjilat bibirnya dan terus melirik tubuh Huang Ling. Matanya menyala-nyala karena gairah. Falcon, jika kamu ingin bermain, aku punya ide. Wan Zhengyang memutar matanya seolah sedang membuat rencana jahat, membawa roh Phoenix dan bermain di luar Gunung Kuali. Pancing Luming keluar dan kami akan menyiapkan penyergapan untuk membunuhnya dalam satu gerakan. Selama kita mengirimkan generasi muda, para ahli dari Istana Ramuan Dayan tidak akan mengatakan apa-apa. Kematian Luming akan sia-sia. Haha. Wan Zhengyang lalu tertawa puas. Itu ide yang bagus. Namun, jika orang-orang di Istana Phoenix mengetahui hal ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Mata Falcon menoleh, seolah sedang memikirkan apakah ide ini layak dilakukan. Kami hanya akan memikirkan cara untuk menyembunyikannya dari orang-orang di Istana Phoenix. Falcon, apakah kamu begitu penakut sehingga kamu bahkan tidak berani melakukan ini? Petik 2. Wan Zhengyang mencibir. Siapa bilang aku tidak berani? Nyala api di mata Falcon semakin membesar. Tercela, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Huang Ling menjerit panjang, dan seluruh tubuhnya hampir terbakar. Api tak berujung berkumpul ke arahnya, dan dia berubah menjadi burung Phoenix yang menyala-nyala, menyerbu ke langit. Turun. Di atasnya, beberapa serigala raksasa menyerang pada saat yang sama, menyerbu ke arah Feng Ling. Serangkaian tabrakan terdengar. Huang Ling sendirian dan budidayanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada akhirnya, dia tidak berhasil keluar dan diledakkan. Membunuh. Senjata Sein terbang keluar dari tubuh Wan Zhengyang, dan senjata tempur mereka, Qi, melonjak ke langit saat mereka menyerang ke arah Huang Ling. Di saat yang sama, Falcon dan yang lainnya juga menyerang ke arahnya. Huang Ling mencoba yang terbaik untuk melawan kerumunan, tetapi setelah beberapa gerakan, tubuhnya terbang jauh. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan wajahnya pucat. Namun, tubuhnya masih dipenuhi api. Dia bergegas ke samping, mencoba keluar. Tubuh Phoenix surgawi yang abadi, hukum api yang abadi, dan vitalitas Anda sungguh luar biasa. Tapi hari ini, nasibmu sudah ditentukan. Terimalah nasibmu. Wan Zhengyang berkata dengan dingin. Dia maju selangkah, dan lebih dari 200 senjata Sein merobek kehampaan, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan, dan menyerbu ke arah Huang Ling. Falcon dan yang lainnya juga mengambil tindakan di saat yang bersamaan. Wan Zhengyang atau Falcon sendiri lebih kuat dari Huang Ling, belum lagi banyak ahli yang menyerang pada saat yang bersamaan. Huang Ling sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah beberapa gerakan, dia terlempar lagi dan memuntahkan darah. Jika bukan karena fisiknya, hukum api yang tidak dapat binasa yang sangat misterius, dan vitalitasnya yang menakjubkan, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun meski begitu, Huang Ling masih terluka parah. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Wan Zhengyang, Falcon, dan ahli dari Menara Sirius, total lebih dari 10 orang, mengepung Feng Ling. Huang Ling tidak punya cara untuk mundur. Semuanya, mari kita lumpuhkan dia. Wanita cantik seperti itu pasti enak. Kejahatan di mata Falcon menjadi semakin intens. Hati Huang Ling tenggelam. Kemudian, sedikit kekejaman muncul di matanya. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangan Falcon dan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengancam Luming. Ledakan. Api di tubuhnya mengamuk dan sangat ganas. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Hentikan dia. Mati. Wan Zhengyang berteriak. Lebih dari 200 senjata Sein berkumpul dan membentuk kekuatan penekan yang menakutkan. Itu menekan Huang Ling, mencoba menghentikannya dari penghancuran diri. Jangan pernah memikirkannya. Elang itu meraung dan berubah menjadi elang hitam besar. Dengan kepakan sayapnya, ia sebesar gunung dan menyerbu ke arah Huang Ling. Ledakan. Ledakan.
Kekuatan mengerikan itu berguncang, dan api yang disemburkan Huang Ling pun padam. Tubuhnya terlempar, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya sangat pucat. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Jumlahnya terlalu banyak, dan dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Bermimpilah. Falcon berteriak dingin sambil menerkam ke arah Huang Ling, ingin melumpuhkan budidayanya. Cedera Huang Ling semakin parah dan sulit baginya untuk menghindar. Saat serangan Falcon hendak mengenai tubuh Huang Ling, udara di sekitarnya mulai beriak seperti air. Lalu, tubuh Huang Ling menghilang seperti ilusi. Ledakan. Serangan Falcon mendarat di tanah, menyebabkan ledakan besar dan munculnya lubang besar. Siapa ini? Mata elang setajam pisau. Dia berteriak dan mengamati sekeliling. Akhirnya, dia berhenti di langit di atas lembah. Di sana, seorang pemuda berjubah hitam berdiri di udara, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun duduk telentang, juga menatap Wan Zhengyang dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah. Tentu saja, kedua orang itu adalah Lu Ming dan Bubble. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Huang Ling berdiri di samping Lu Ming, tampak terkejut. Sebelumnya, gelembunglah yang menyelamatkan Feng Ling pada saat kritis. Saya hanya bergegas ke sini karena saya tidak sengaja mendengar bahwa Wan Zhengyang dan yang lainnya akan menyerang Anda. Sepertinya aku masih sedikit terlambat. Kata Lu Ming. Lu Ming? Ini Lu Ming. Mengapa dia ada di sini? Ketika Wan Zhengyang dan yang lainnya melihat Lu Ming, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka bahkan mundur selangkah. Reputasi Lu Ming yang menakutkan terlalu besar. Sebulan yang lalu, ketika semua makhluk hidup memurnikan iblis Tirk, itu benar-benar menakutkan. Apa yang Anda takutkan? Ini bukan istana Yan Eliksir yang agung, jadi dia tidak bisa mengendalikan formasi Yan Eliksir yang agung. Dia hanya ahli alam suci biasa. Teriak Wan Zhengyang, menstabilkan moral angkatan darat. Itu benar, dia datang tepat pada waktunya. Kita bisa membunuhnya di sini dan menyelamatkan diri kita sendiri. Falcon juga berkata, benar, kita bisa membunuhnya dan membalaskan dendam Dewa Iblis. Niat membunuh serigala raksasa dari menara Skywolf semakin kuat. Itu benar, ini bukanlah istana Yan Eliksir yang agung. Lu Ming tidak bisa mengendalikan formasi obat mujarab Yan yang hebat. Apa yang harus mereka takuti? Ini adalah saat yang tepat untuk membunuh Lu Ming dan menyingkirkan masalah di masa depan. Bab 1815, kalian semua harus mati. Huang Ling, kamu terluka. Ayo masuk ke diagram gunung dan sungai untuk menyembuhkan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Huang Ling. Lu Ming, kamu sendirian. Kamu tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kata Huang Ling dengan cemas. Dia takut Lu Ming akan melawan Wan Zhengyang dan yang lainnya sendirian. Jangan khawatir. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku tidak akan khawatir untuk mundur dengan adanya gelembung di sekitarnya. Lu Ming mengangguk. Huang Ling merasa lega dan memasuki diagram gunung dan sungai. Hari ini, kalian semua akan mati. Lu Ming memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mata dinginnya menyapu Wan Zhengyang, Falcon, dan yang lainnya. Hehe, menurutmu ini istana Yan Eliksir yang agung. Kaulah yang akan mati, bunuh. Falcon menjerit panjang dan mengepakkan sayapnya, menerkam ke arah Lu Ming. Sayapnya seperti bilah saat ia melesat keluar, menebas Lu Ming. Falcon, jenius nomor 1 di Istana Burung Surgawi, adalah orang suci yang hebat di lingkaran besar. Serangannya sangat menakutkan. Jika tubuh roh Lu Ming tidak berevolusi, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Falcon. Tapi sekarang, Lu Ming tidak takut. Hukum kekacauan beredar dan seni surgawi yang menekan penjara meledak. Dengan pukulan telapak tangan, hantu prasasti penekan penjara muncul di tangan Lu Ming. Lu Ming sepertinya membawa prasasti penekan penjara saat dia menyerang Falcon. Ledakan. Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan sayap Falcon. Tubuh Falcon bergetar hebat dan mundur dengan cepat, bulunya beterbangan di udara. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa atas kekuatan Lu Ming. Dari serangan tadi, dia merasakan kekuatan mengerikan melonjak dari telapak tangan Lu Ming seolah dia ingin menekannya. Basis budidaya Lu Ming hanya pada penguasaan awal orang bijak yang agung. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia berdiri di alam pertapa agung yang berprestasi, sementara Lu Ming hanya berada di alam pertapa agung minor.
Dia baru saja memasuki alam bijak yang agung. Ada perbedaan besar dalam budidaya. Dalam tabrakan langsung, dia sebenarnya bukan tandingannya. Sungguh sulit dipercaya. Bang! Lu Ming menginjak kekosongan dan menyerang Falcon. Ayo serang bersama. Elang meraung. Seketika, serigala itu melolong dan sayapnya mengepak di udara. Para ahli dari Menara Sirius dan Istana Burung Surgawi semuanya menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama, Wan Zhengyang memimpin pakar keluarga Wan di Lu Ming. Bubbles, blokir orang-orang dari keluarga Wan dulu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Serahkan padaku. Ayo pergi. Gelembung terbang keluar dan melambaikan tangannya. Ruang beriak seperti air, menghalangi jalan Wan Zhengyang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kekuatan ruang dan waktu yang menakutkan melonjak ke arah mereka. Wan Zhengyang dan yang lainnya hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Adapun Lu Ming, pedang tempur senjata suci mutlak muncul di tangannya. Dia bergegas maju dan menebas dengan pedang tempur. Kekuatan mengerikan mengalir ke dalam pedang, membuatnya memiliki kekuatan untuk membelah gunung. Ia menebas serigala raksasa. Aduh! Serigala raksasa itu melolong dan meledak sekuat tenaga. Cahaya surgawi terpancar dari tubuhnya saat menyerang Lu Ming. Serigala raksasa ini juga merupakan ahli Menara Skywolf kebanggaan surga. Meskipun dia bukan ahli kebanggaan surga nomor 1 di Menara Skywolf, dia masih salah satu dari sedikit orang teratas. Dia sangat kuat. Namun, dia tidak dapat memblokir pedang Lu Ming saat ini. Pedang itu menebas, menghentikan serangannya dan menebas kepalanya. Tidak, serigala raksasa itu melolong, dan saat berikutnya, pedangnya menebas. Darah menyembur keluar, dan serigala raksasa itu terbelah menjadi dua. Puff! Setelah itu, Lu Ming mengayunkan pedang tempurnya secara horizontal. Seekor burung yang kuat terbunuh dalam satu pukulan, bulunya beterbangan di udara. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yang lain gemetar di dalam hati mereka. Alam Lu Ming hanyalah penguasaan kecil dari orang bijak yang hebat, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kali ini, kekuatan terlemah dari 3 kekuatan utama berada di puncak Sage Agung, tetapi mereka tidak dapat memblokir pedang Lu Ming. Membunuh! Lu Ming berteriak dan terus menggunakan teknik pedang dewa. Pada saat yang sama, dia melangkah ke udara dan mengaktifkan hukum Araidao. Rune padat muncul dari udara tipis dan menutupi para ahli yang tersisa. Aura pedang Lu Ming seperti pelangi, menebas terus-menerus. Puff! Puff! 2 ahli lagi terbunuh, dan darah mengotori langit. Bas! Suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Falcon telah menemukan peluang untuk melancarkan serangan diam-diam. Cakar tajamnya yang menakutkan menyapu Lu Ming. Lapisan cahaya hitam menutupi cakar tajamnya. Dentang! Lu Ming mengayunkan pedangnya dan mengenai cakar tajamnya. Pedang itu bersenandung dan elang terlempar lagi. Darah merembes keluar dari cakar elang. Jari kacau. Lu Ming mengarahkan jarinya beberapa kali berturut-turut. Beberapa jari besar diarahkan ke Falcon dan para ahli lainnya. Selama periode waktu ini, penguasaan jari kekacauan kesengsaraan Lu Ming terus meningkat. Sudah mencapai 55%. Kekuatan jari kesusahan yang kacau sebesar 55% sangat menakutkan. Itu sebanding dengan 75% teknik supernormal. Hanya para orang suci absolut yang dapat mencapai tingkatan ini. Dan EBSCP, jari kesengsaraan primal chaos hancur. Selain Falcon, semua ahli lainnya langsung terbunuh, tubuh mereka meledak di bawah jari kesengsaraan chaos. Falcon juga memuntahkan seteguk besar darah, bulunya beterbangan di udara. Bas! Lu Ming menyingkirkan pedang tempurnya dan melangkah maju. Seperti bayangan sekilas, dia muncul di depan Falcon dalam sekejap dan memukulnya dengan telapak tangannya. Falcon menjerit panjang dan melawan dengan sekuat tenaga. Berdebar, ledakan. Keduanya terus bertabrakan satu sama lain dan bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap. Setelah setiap tabrakan, Falcon mundur dengan panik. Meskipun budidaya Lu Ming jauh di belakang Falcon, tubuh roh Lu Ming saat ini telah mencapai puncak tubuh roh surgawi tingkat tinggi. Selain itu, tubuh roh Lu Ming juga telah memurnikan sedikit ki yang kacau. Kekuatan tubuh rohnya jauh di atas kekuatan tubuh roh surgawi tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Lu Ming mengembangkan hukum kekacauan, salah satu dari 10 hukum terkuat di dunia, kaisar dari ribuan hukum. Selain itu, Lu Ming memiliki 2 hati orang suci. Penanaman energi Sein-nya tidak dapat diukur dengan akal sehat.
Walaupun tingkat kultivasi Luming berada pada tingkatan yang lebih rendah dari Biksu Agung, namun kekuatan energi biksunya tidak akan lebih lemah daripada Biksu Agung tingkat atas, karena ia memiliki dua hati biksu. Dengan begitu banyak faktor yang ditambahkan, Luming mampu melintasi jarak yang begitu jauh dan mengalahkan Falcon. Falcon ini sangat jenius. Jika dia adalah orang biasa, bahkan seorang suci sejati, Luming akan mampu melawannya. Bang! Setelah lebih dari selusin tabrakan, Falcon menabrak dinding lembah. Api beterbangan, kerikil beterbangan, dan bulu beterbangan. Falcon batuk darah. Wan Zhengyang, datang dan bantu aku. Elang meraung. Hatinya bergetar saat merasakan krisis yang fatal. Tapi saat ini, wajah Wan Zhengyang juga pucat karena ketakutan. Kekuatan tempur Luming terlalu menakutkan. Orang suci agung biasa sama rentannya dengan bayi di tangan Luming. Bahkan Falcon bukanlah tandingan Luming. Kekuatan tempur Luming jauh melebihi ekspektasinya. Pada saat itu, dia tidak akan membantu Falcon. Dia hanya ingin melarikan diri. Meledak. Ekspresi gila terlihat di wajah Wan Zhengyang saat dia menghancurkan senjata Sein absolutnya sendiri. Kekuatan mengerikan menghancurkan pertahanan spasial yang telah dibuat oleh Gelembung, dan dia serta beberapa ahli dari keluarga Wan menerobos pertahanan Gelembung. Namun, mereka tidak membantu Falcon. Sebaliknya, mereka membubung ke langit dan lari ke kejauhan. Falcon, blokir mereka dulu. Aku akan mencari seorang ahli untuk menyelamatkanmu. Suara Wan Zhengyang terdengar dari jauh. Brengsek. Falcon meraung, memperlihatkan ekspresi putus asa. Sepertinya tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Mati, segel. Luming mencibir. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan tanda padat muncul dari tubuh Falcon. Mereka membentuk kekuatan penyegel yang menakutkan yang akan menyegel Falcon. Tanda tanya. Bab 1816, kamu berani menyentuhku. Saat tabrakan dengan Falcon tadi, Luming diam-diam telah mengeluarkan volume segelnya. Pada saat ini, kekuatannya sangat mengejutkan sehingga Falcon bahkan tidak dapat mengedarkan budidayanya. Tidak, Luming, kamu tidak bisa membunuhku. Falcon berteriak ngeri. Konyol, bunuh. 1. Luming mengacungkan jarinya, dan jari kekacauan kesengsaraan terbentuk, menghancurkan Falcon. Falcon telah ditingkatkan dan tidak dapat mengerahkan banyak kekuatannya. Tidak mungkin dia menolak. Dia dihancurkan oleh jari kesengsaraan yang kacau dan terbanting keras ke dinding lembah. Dinding itu meledak terus-menerus. Pada akhirnya, Luming meledakkan lembah lainnya. Falcon telah dicabik-cabik dan jiwanya telah hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa jenius nomor 1 di Istana Tianqin akan mati di sini. Dia telah diundang oleh Wan Zhengyang untuk membunuh roh Phoenix, dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia sudah lama mendambakan roh Phoenix. Dia mengira dengan kultivasinya, bersama dengan Wan Zhengyang dan yang lainnya, akan sangat mudah untuk berurusan dengan Feng Ling. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Luming di sini. Selain itu, kekuatan tempur Luming telah mencapai tingkat yang menakutkan sehingga dia benar-benar bisa membunuhnya. Wan Zhengyang, kamu tidak bisa melarikan diri. Tatapan Luming sangat dingin saat dia melihat ke arah pelarian Wan Zhengyang. Saudara Luming, serahkan padaku. Gelembung itu muncul di bahu Luming. Ia mengendalikan hukum ruang waktu dan menyelimuti seluruh tubuh Luming. Bas! Tubuh Luming bergerak dan dia menghilang dari tempat aslinya. Dia mengejar Wan Zhengyang dengan kecepatan yang mengerikan. Kemanapun Luming lewat, ruangnya akan beriak. Seolah-olah Luming sedang melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia melihat beberapa sosok terbang dengan kecepatan tinggi di depan. Namun, mereka tidak menemukan Wan Zhengyang. Jelas sekali bahwa Wan Zhengyang adalah yang tercepat dan telah meninggalkan yang lain. Melihat Luming mengejar mereka, mereka ketakutan. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka mengertakkan gigi dan menyerang Luming, ingin bertarung sampai mati. Namun, hasilnya sudah ditentukan. Luming melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh mereka semua dalam beberapa gerakan. Saudara Luming, itu ke arah itu. Gelembung menunjuk ke kanan. Gelembung bisa merasakan situasi jauh di luar angkasa. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, Wan Zhengyang tidak akan bisa melarikan diri. Luming bergerak dan terbang ke kanan. Segera, ada tambang keluarga Wan tidak jauh di depan. Ada ahli tingkat kaisar yang menjaganya.
Selama aku melarikan diri dari sana, aku akan baik-baik saja. Saya berharap sampah-sampah itu dapat bertahan lebih lama lagi. Ayo pergi. Wan Zhengyang meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan terbang menuju pegunungan. Keluarga Wan membutuhkan terlalu banyak senjata untuk mengolah gulungan 10.000 tentara. Oleh karena itu, keluarga Wan akan melakukan segala cara untuk mendapatkan senjata. Misalnya, dia telah mendirikan 10.000 pertukaran roh dan berbagai kamar dagang. Dia berkeliling dunia terutama untuk mendapatkan ori roh dan membeli segala jenis senjata. Dia juga akan membuka segala jenis ranjau dan membuat segala jenis senjata. Di Tanah Suci Bulan Kuno, keluarga Wan memiliki banyak tambang. Di dekat 10.000 gunung api, ada sebuah tambang besar yang menggali bahan-bahan tempa yang berharga, dan ada tokoh tingkat kaisar yang menjaganya. Wan Zhengyang pergi ke tambang untuk mencari perlindungan. Tidak lama kemudian, sebuah tambang besar muncul di hadapan mereka. Mata Wan Zhengyang berbinar. Lu Ming, aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Mata Wan Zhengyang bersinar karena kebencian. Namun, saat ini, ekspresinya berubah. Fluktuasi yang mengerikan datang dari belakangnya. Sesosok mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Lu Ming, kenapa kamu begitu cepat? Lari. Wan Zhengyang hampir mati ketakutan. Pengejaran Lu Ming berarti Falcon berada dalam bahaya besar. Tentu saja dia takut. Dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan terbang menuju tambang besar dengan sekuat tenaga. Dia semakin dekat ke tambang, tetapi sosok Lu Ming juga mendekat dengan cepat. Dia tidak jauh. Selamatkan aku, nenek moyang, selamatkan aku. Wan Zhengyang meraung marah. Suaranya didorong oleh kekuatan Sein, dan itu jauh lebih cepat daripada kecepatan terbangnya. Ia melakukan perjalanan jauh dan luas. Di tambang, banyak pekerja pertambangan dan peleburan mengangkat kepala dan memandang Wan Zhengyang. Itulah Wan Zhengyang, surga favorit klan Wan nomor 1. Dia melarikan diri untuk hidupnya, siapa yang ingin membunuhnya? Banyak orang berspekulasi ketika mereka melihat ke belakang Wan Zhengyang. Patriark, selamatkan aku. Lu Ming ingin membunuhku. Wan Zhengyang meraung lagi, mengejutkan banyak orang. Lu Ming? Itu sebenarnya Lu Ming. Lu Ming ingin membunuh Wan Zhengyang dan bahkan mengejarnya sampai ke sini. Nama Lu Ming telah menyebar ke seluruh Tanah Suci Bulan Kuno. Banyak orang belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya, tetapi mereka pernah mendengar tentang dia. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Lu Ming dingin saat dia dengan cepat mendekati Wan Zhengyang. Pada saat ini, gelembung tersebut membuka mulutnya dan gelembung transparan mengalir keluar. Kemudian, gelembung transparan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wan Zhengyang dan menjebaknya. Tubuh Wan Zhengyang berhenti bergerak. Tidak baik, ekspresi Wan Zhengyang berubah. Dia mencoba menerobos, tetapi dia tidak bisa. Menekan, gelabela Lu Ming bersinar, dan platformasi Tai Chi muncul. Itu meluas dengan cepat dan menekan Wan Zhengyang. Tubuh Wan Zhengyang bergetar saat dia terus-menerus ditekan oleh hukum ruang dan waktu serta piringan formasi Tai Chi. Dia hampir tidak bisa bergerak. Ledakan. Pada saat ini, aura mengejutkan muncul dari tambang keluarga Wan. Seberkas cahaya melesat ke langit, dan tekanan mengerikan memenuhi udara, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Itu adalah tekanan kaisar. Sesosok muncul dalam cahaya, dan suara gemuruh datang dari segala arah. Lu Ming, beraninya kamu membunuh keajaiban klan Wan. Leluhur agung setingkat kaisar, haha, itu adalah leluhur agung setingkat kaisar. Wan Zhengyang sangat gembira. Seorang ahli tingkat raja telah muncul. Hidupnya bisa dianggap terselamatkan. Namun saat berikutnya, pupil matanya berkontraksi dengan cepat. Ini karena Lu Ming tidak berhenti sama sekali. Dia muncul di sampingnya dan melayangkan pukulan, kekuatan seperti badai melonjak menuju Wan Zhengyang. Di bawah tekanan ganda dari gelembung dan susunan dis Tai Chi, Wan Zhengyang hampir tidak bisa menahannya. Kekuatan mengerikan memasuki tubuh Wan Zhengyang, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Tulang-tulang dan armornya semuanya hancur, dan bahkan hati Sein di dalam dantiannya pun retak. Wan Zhengyang terluka parah, dan auranya lemah. Lu Ming meraih leher Wan Zhengyang dan berdiri dengan bangga di kehampaan. Ada kilatan cahaya, dan saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul di depan Lu Ming. Auranya menggemparkan, seolah-olah dia adalah seorang raja yang menguasai dunia. Ini adalah pakar tingkat raja dari klan Wan. Nenek moyang, selamatkan aku.
Wan Zhengyang meraung. Lu Ming, lepaskan Zhengyang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghadapi situasi hidup dan mati. Pakar tingkat kaisar dari klan Wan berbicara dengan dingin. Lu Ming terlalu berani. Dia baru saja muncul dan Lu Ming masih berani menyerang Wan Zhengyang dan melukainya dengan parah. Kau membuatku menghadapi dilema hidup dan mati. Hehehe. Lu Ming mencibir dan memandang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari keluarga Wan dengan jijik. Kamu berani menyentuhku. Kata-kata ini menyebabkan wajah ahli tingkat kaisar klan Wan berubah. Bab 1817 membunuh Wan Zhengyang. Sebulan yang lalu, di Istana Yan Ramuan yang Agung, seorang lelaki tua dari Istana Yan Ramuan yang Agung telah membunuh dua kaisar sejati berturut-turut, mengguncang seluruh tanah suci bulan kuno. Orang tua itu pernah berkata bahwa dia tidak akan peduli dengan hasil perkelahian antar teman-temannya. Namun, jika seseorang dari generasi yang lebih tua, terutama pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, yang menyerang Lu Ming, dia harus melakukan perjalanan ke kekuatan itu. Kata-katanya membuat semua kekuatan merinding. Dengan kekuatan tempur lelaki tua itu, jika dia benar-benar pergi ke gerbang gunung dengan kekuatan apapun dan memulai pembantaian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ahli tingkat kaisar dari klan Wan tidak berani menyerang Lu Ming kecuali Lu Ming mencari kematiannya sendiri dengan menyerang ahli tingkat kaisar. Kata-kata Lu Ming membuat hati Wan Zhengyang menjadi dingin. Mungkinkah Lu Ming ingin membunuhnya di depan ahli keluarga Wan setingkat kaisar? Saat memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan dan berteriak dengan sedih, "Nenek moyang, selamatkan aku, selamatkan aku." Lu Ming, mudah untuk dipatahkan jika kamu terlalu keras. Meski kamu berbakat, senior dari Istana Ramuan Dayan tidak bisa melindungimu selamanya. Anda sebaiknya memberikan ruang untuk perbaikan. Pakar tingkat kaisar dari klan Wan berbicara dengan dingin. Tinggalkan jalur penyelamat. Haha, sungguh bercanda, memberi kalian kesempatan untuk membunuhku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, penuh penghinaan. Tidak mungkin bagi Lu Ming untuk berdamai dengan keluarga Wan, menara Sirius, dan kekuatan lainnya. Entah salah satu dari mereka meninggal atau pihak lainnya meninggal. Akankah pihak lain melepaskan Lu Ming jika dia menunjukkan belas kasihan? Kalau begitu, kenapa dia harus meninggalkan jalan keluar? Hidup Wan Zhengyang adalah milikku. Apa yang dapat Anda lakukan? Dia berkata. Lu Ming berbicara, niat membunuhnya yang dingin tidak dapat disangkal. Tidak, hati dan isi perut Wan Zhengyang terkoyak saat dia berjuang mati-matian. Membunuh, mati, Lu Ming berteriak. Kekuatan mengerikan menyembur keluar seperti badai, meledak ke tubuh Wan Zhengyang. Wan Zhengyang menjerit enggan. Kemudian, tubuhnya meledak dengan keras, dan tubuh serta jiwanya hancur. Semua orang di tambang melihat pemandangan ini dengan kaget. Wan Zhengyang sudah meninggal. Lu Ming sebenarnya berani membunuh Wan Zhengyang di depan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar keluarga Wan. Temukan, mati. Suara dingin terdengar dari pakar tingkat kaisar klan Wan. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, menyebabkan langit bergetar dan bumi bergemuruh. Lu Ming didorong kembali oleh aura ini. Namun, matanya masih bertekad. Dia memandang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari klan Wan tanpa rasa takut. Pakar tingkat kaisar dari klan Wan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Lu Ming dengan dingin, berharap dia bisa membunuh Lu Ming dengan satu tamparan. Namun pada akhirnya, dia tidak berani bergerak. Ada banyak orang di tambang ini dari berbagai kekuatan besar. Jika dia membunuh Lu Ming, berita itu pasti akan menyebar dan mengingatkan ahli dari Istana Ramuan Dayan. Kemudian, keluarga Wan akan menghadapi bencana yang mengerikan. Adapun dia mungkin akan dibunuh oleh para ahli dari Istana Yan Eliksir yang agung. Oleh karena itu, dia menahannya dan perlahan menahan auranya. Namun, niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Lu Ming, meskipun senior dari Istana Ramuan Dayan mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur dalam pertarungan antar rekan, karena kekuatan tempurmu semakin kuat dan kamu terus memprovokasi keluarga Wan kami, mustahil bagi keluarga Wan kami untuk tidak membalas. Bahkan jika tokoh setingkat kaisar tidak bergerak, orang-orang dari alam suci absolut bisa melakukannya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan jika kita bertarung sampai mati. Mata penguasa bela diri klan Wan bersinar dengan cahaya dingin saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Memang benar, kekuatan tempur Lu Ming sekarang terlalu kuat. Tak seorang pun di generasi muda keluarga Wan dapat bersaing dengan Lu Ming.
Seiring berjalannya waktu, kekuatan tempur Lu Ming akan menjadi lebih kuat. Menurut Penatua Kong, Lu Ming dapat terus memburu orang-orang dari keluarga Wan, dan keluarga Wan tidak dapat membalas. Bagaimana mungkin? Karena kekuatan Lu Ming telah melampaui generasi muda, mereka juga dapat mengirim orang-orang dari generasi tua untuk menghadapi Lu Ming. Selama mereka tidak bertindak terlalu jauh, seperti mengirimkan langsung ahli setingkat kaisar, mereka yakin pihak lain tidak akan mengatakan apapun. Tentu, aku akan mengambil semua orang suci absolut sekaligus. Aku tidak akan membiarkan Paman Kong mendapat masalah denganmu. Kata Lu Ming. Selama pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pihak lain tidak berani mengambil tindakan, orang suci absolut hanya akan memberikan tekanan dan motivasi kepada Lu Ming, membuatnya bergerak lebih cepat. Dengan itu, Lu Ming berbalik dan pergi. Mata kaisar bela diri keluarga Wan berkedip-kedip dengan niat membunuh yang gila, tapi dia tidak berani mengambil tindakan pada akhirnya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Lu Ming pergi. Kekuatan tempur Lu Ming sudah mencapai level ini. Untuk bisa membunuh Wan Zhengyang, itu sungguh mengejutkan. Belum tentu. Baru saja, Lu Ming mengandalkan bantuan gadis kecil itu untuk membuat Wan Zhengyang tidak berdaya. Gadis kecil itu seharusnya adalah makhluk suci yang menakutkan, tetapi kekuatan tempur Lu Ming sungguh mengejutkan. Di antara generasi muda tanah suci bulan kuno, Lu Ming sudah berada di puncak. Selain beberapa talenta mengerikan, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Di tambang, banyak orang berdiskusi. Apa yang terjadi barusan mungkin akan menyebar ke seluruh tanah suci bulan kuno. Lu Ming berjalan ke Istana Phoenix. Tidak lama kemudian, dia tiba di Istana Phoenix dan melepaskan roh Phoenix dari diagram gunung dan sungai. Kulit Huang Ling jauh lebih baik. Setelah dia keluar, dia langsung melihat sekeliling. Ini adalah Istana Phoenix. Ketika Huang Ling menyadari bahwa dia berada di Istana Phoenix, dia menghela nafas lega. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Huang Ling memandang Lu Ming dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Wan Zhengyang, Falcon, cepat atau lambat aku akan membalas dendam. Huang Ling mengertakkan giginya dan cahaya dingin melintas di matanya. Saya khawatir Anda tidak dapat membalas dendam karena mereka sudah mati. Lu Ming tersenyum tipis. Apa, mereka sudah mati? Kamu membunuh mereka. Huang Ling tercengang. Ya, saya harus mengatakan gelembung itu dan saya bekerja sama untuk membunuhnya. Kata Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu memiliki terobosan dalam kultivasimu? Huang Ling bertanya lagi. Wan Zhengyang dan Falcon telah mencapai kesempurnaan suci dan sangat kuat. Di luar dugaannya, Lu Ming bisa membunuh mereka. Kultivasi saya belum menembus, tetapi tubuh roh saya telah berevolusi. Semangat Phoenix, kamu harus memulihkan diri dulu. Jika keadaanmu sudah lebih baik, hubungi Long Chen dan temukan aku di Istana Ramuan Dayan. Aku akan menunjukkanmu sesuatu yang bagus. Lu Ming tersenyum. Tidak heran, Huang Ling mengangguk. Kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat kuat. Sekarang tubuh rohnya telah berevolusi, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan. Dengan gelembung, dia bisa membunuh Wan Zhengyang dan yang lainnya. Barang bagus apa? Dia penasaran dengan hal bagus yang disebutkan Lu Ming. Haha, datanglah ke istana Yan Elixir dan temukan aku. Lu Ming tersenyum, berbalik, dan pergi. Setelah kembali ke istana Yan dan Yang Agung, Lu Ming mengasingkan diri untuk berkultivasi, memahami jari bencana kekacauan dan gulungan tersegel dari 9 gulungan arah Aidao. 7 hari kemudian, Huang Ling dan Long Chen berkumpul. Lu Ming, hal baik apa yang kamu katakan ingin kamu tunjukkan kepada kami? Huang Ling mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Glabella Lu Ming bersinar dan tungku ramuan Dayan terbang keluar. Ia berdiri di tanah dan berkata, itu dia, tungku ramuan Dayan. Tungku obat mujarab Dayan. Keduanya penasaran. Mereka pernah melihatnya sebelumnya. Api alkimia di tungku ramuan Dayan dapat meredam tubuh roh dan memungkinkan tubuh roh berevolusi. Lu Ming menjelaskan efek tungku ramuan Dayan. Bab 1818, Ouyang Wushuang. Dia sangat percaya pada karakter Huang Ling dan Long Chen. Dia berencana membiarkan Long Chen dan Huang Ling memasuki tungku ramuan Dayan untuk memurnikan dan mengembangkan tubuh roh mereka. Huang Ling dan Long Chen sama-sama mengembangkan tubuh spiritual yang berhubungan dengan 10 binatang perang teratas.
Jika bunga spiritual mereka berevolusi dan mencapai tingkat tubuh spiritual surgawi kelas atas, kekuatan tempur mereka juga akan melonjak. Itu benar-benar dapat melemahkan tubuh roh secara langsung dan membiarkan tubuh roh berevolusi. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Ming, keduanya tercengang. Efek ini terlalu menantang surga. Siapa yang akan masuk dan mencoba? Namun, proses temperingnya sangat menyakitkan. Jika kamu tidak bisa bertahan, tolong ingatkan aku. Kata Lu Ming. Evolusi tubuh roh sangat menantang surga sehingga sedikit rasa sakit bukanlah apa-apa. Aku pergi dulu. Long Chen melangkah maju. Lu Ming membuka tutupnya dan membiarkan Long Chen masuk. Kemudian, dia memasukkan sejumlah besar obat suci dan menutup tungku. Lu Ming mengambil kendali atas tungku ramuan. Api ramuan menyala dengan ganas di dalam tungku, menyelimuti Long Chen dan mulai melemahkan tubuh fisiknya. Long Chen juga merupakan orang dengan kemauan yang kuat. Bagaimana dia bisa menyerah dalam rasa sakit yang begitu hebat? Dia mengertakkan gigi dan menahannya. 7 hari kemudian, Long Chen mencapai batasnya dan keluar dari tungku. Efeknya sungguh luar biasa. Long Chen menghela nafas. Giliranku. Huang Ling tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan melangkah ke dalam tungku. Pada hari-hari berikutnya, Huang Ling dan Long Chen bergiliran memasuki tungku ramuan Dayan untuk meredam tubuh roh mereka. Lu Ming membagi sebagian perhatiannya untuk memperhatikan tungku ramuan, sementara sebagian besar energinya masih pada budidayanya sendiri. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Tubuh spiritual Long Chen dan roh Phoenix akhirnya ditempa hingga ekstrim dan berevolusi menjadi tubuh spiritual surgawi tingkat atas. Kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Dengan potensi dan kultivasi mereka sendiri, cepat atau lambat mereka akan dapat berevolusi dan masuk ke dalam tubuh spiritual surgawi kelas atas, tetapi tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lu Ming, Istana Phoenix mengirimiku pesan sebelumnya. Tanggal upacara pembukaan Akademi Sein Gunung Yuan di kota Kaisar Langit telah ditetapkan. Itu akan terjadi dalam setengah tahun. Kata Huang Ling. Dalam setengah tahun, Lu Ming bergumam. Dia pasti harus melakukan perjalanan ke kota Kaisar Surgawi. Akademi Suci Gunung Yuan didirikan oleh beberapa Kaisar Agung dan akan ada Kaisar Agung yang memberikan ceramah Dao. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini. Selain itu, para jenius terbaik dari seluruh Gunung Yuan akan berkumpul di Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming juga ingin pergi dan melihatnya sendiri. Hanya dengan berbenturan dengan para jenius yang kuat dia bisa berkembang lebih cepat. Saat ini, semua jenius sedang berkultivasi dengan keras dan kemajuan mereka sangat cepat. Kita harus memanfaatkan periode waktu ini untuk meningkatkan kultivasi kita. Dengan kekuatan kami, tidak akan terlalu sulit bagi kami untuk menempati tempat di Akademi Suci Gunung Yuan. Kata Huang Ling. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar sebelum Feng Ling dan Long Chen mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke sekte masing-masing untuk berkultivasi. Begitu Feng Ling kembali ke Istana Phoenix, seseorang datang mencarinya. Feng Ling, Tuan Istana sedang mencarimu. Utusan itu melaporkan. Tuan Istana, baiklah, aku pergi sekarang. Ya, Huang Ling mengangguk dan berjalan menuju aula kepala istana. Di aula utama, Tuan Istana berdiri dengan tangan di belakang punggung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya Huang Ling, Kepala Istana. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya? Huang Ling datang ke belakang Tuan Istana Phoenix dan membungkuk hormat. Penguasa Istana Phoenix berbalik dan menatap Feng Ling. Matanya berbinar karena terkejut. Feng Ling, tubuh rohmu telah berevolusi. Ya, Tuan Istana, itu baru saja berkembang baru-baru ini. Kata Huang Ling. Dia tidak mengatakan bahwa dia berevolusi karena tungku ramuan Dayan. Efek tungku ramuan Dayan terlalu menantang. Lu Ming memberitahu mereka hal ini karena dia mempercayai mereka. Tentu saja, mereka tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, bahkan jika itu adalah orang terdekat mereka atau istana Tuan Istana Phoenix. Baiklah, aku ada urusan di sini. Awalnya aku mempertimbangkan apakah akan melepaskanmu atau tidak, tapi sekarang tubuh rohmu telah berevolusi dan kekuatan tempurmu meningkat pesat, inilah saat yang tepat bagimu untuk pergi dan mendapatkan pengalaman. Kata pemimpin Istana Phoenix. Tuan Istana, ada apa? Huang Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tentang Kekaisaran Shenyuan. Kata pemimpin Istana Phoenix. Tanah Suci Matahari Kuno. Kekaisaran Dewa Yuan. Ekspresi wajah Huang Ling berubah.
Tanah suci yang kuno juga merupakan salah satu dari 9 tanah suci Gunung Yuan, dan dekat dengan tanah suci bulan kuno. Kekaisaran Shenyuan adalah salah satu kekuatan utama tanah suci matahari kuno. Itu adalah kerajaan kuno, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Istana Phoenix. Itu benar. Beberapa waktu lalu, Kaisar lama Kekaisaran Shenyuan gagal bertahan dari krisis langit dan bumi. Dia dimusnahkan dalam krisis. Kata penguasa istana-istana Phoenix dengan ekspresi yang rumit. Kaisar lama Kekaisaran Shenyuan telah gagal dalam kesengsaraannya. Ekspresi Huang Ling juga berubah. Kaisar lama Kekaisaran Shenyuan adalah eksistensi yang tak terbayangkan. Dia sangat menakutkan. Bahkan jika dia bukan seorang kaisar yang hebat, dia setidaknya merupakan eksistensi puncak di antara para kaisar sejati. Seorang ahli seperti dia hampir mencapai puncaknya, tetapi dia masih tidak dapat bertahan dari kesengsaraan besar dan jatuh ke dalamnya. Dengan kematian Kaisar Lama, Kekaisaran Shenyuan kehilangan penguasanya. Untuk memperebutkan posisi kaisar, berbagai cabang mengalami perselisihan internal dan pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran tersebut menyebabkan Kekaisaran Shenyuan menderita kerugian besar. Pada akhirnya, beberapa kaisar kuno yang mengasingkan diri muncul dan memadamkan perselisihan internal dengan kekuatan tempur mereka yang menakutkan. Namun, suatu negara tidak bisa hidup sehari pun tanpa penguasa. Kaisar kuno memilih 3 pangeran paling berbakat dari generasi muda Kekaisaran Yuan Surgawi untuk menjalani ujian. Pangeran yang menang akan menjadi putra mahkota Kekaisaran Yuan Surgawi. Selama dia menjadi kaisar di masa depan, dia akan mampu mengambil alih tahta dan menjadi kaisar baru. Salah satu keturunan pangeran selalu berhubungan baik dengan Istana Phoenix. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke Istana Phoenix dan meminta beberapa orang jenius untuk membantunya memperjuangkan posisi putra mahkota. Pemimpin Istana Phoenix menjelaskan. Huang Ling tercerahkan. Jadi itulah yang terjadi. Ketua Istana Phoenix mungkin bermaksud membantu Pangeran Kekaisaran Shenyuan. Kekaisaran Shenyuan sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak kekuatan di tanah suci bulan kuno. Jika kita dapat membantu pangeran ini menjadi putra mahkota, atau bahkan mewarisi seluruh Kekaisaran Shenyuan di masa depan, maka Istana Phoenix kita juga akan menerima dukungan yang kuat. Pemimpin Istana Phoenix menjelaskan. Jangan khawatir, Kepala Istana. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu pangeran. Kata Huang Ling. Ya, tapi lakukan saja yang terbaik. Jika ada bahaya, jangan memaksakan diri. Kali ini, pangeran lain dari Kekaisaran Shenyuan mungkin akan mengundang beberapa favorit surga untuk membantu. Lakukan saja apa yang kamu bisa. Aku akan membawamu menemui pangeran. Penguasa Istana Phoenix memperingatkan, lalu meminta seseorang untuk membawa Feng Ling menemui pangeran. Di sebuah halaman, Huang Ling bertemu dengan pangeran. Ouyang Wushuang, itu kamu. Melihat pangeran, Huang Ling terkejut. Roh Phoenix, pangeran Kekaisaran Shenyuan, Ouyang Wushuang, juga terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat Feng Ling di sini. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan terkejut. Ini karena pangeran kerajaan Shenyuan, Ouyang Wushuang, adalah salah satu dari 6 orang yang telah lulus penilaian Sekte Hunyuan dan menjadi pewaris perak. Sebelumnya mereka hanya mengetahui nama satu sama lain, namun tidak mengetahui informasi detail satu sama lain. Bab 1819, 4 Kekuatan Tanah Suci Matahari Kuno. Karena mereka berdua adalah kenalan lama, mereka secara alami menjadi akrab satu sama lain dengan sangat cepat. Huang Ling juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang masalah Kekaisaran Shenyuan. Kali ini, pangeran lainnya juga datang ke Tanah Suci Bulan Kuno. Garis keturunannya akrab dengan keluarga Wan dan klan Golden Crow. Saya khawatir dia akan mengundang para ahli dari kekuatan ini untuk membantu. Akhirnya, kata Ouyang tak terduga. Apakah kali ini kalian terutama mengundang pakar kebanggaan surga muda? Huang Ling bertanya. Itu benar. Para kaisar kuno telah menetapkan aturan yang mengizinkan para pangeran mengundang orang-orang jenius mereka untuk membantu mereka lulus ujian. Bagaimanapun juga, koneksi juga merupakan salah satu bentuk kekuatan, terutama dalam hal memerintah sebuah kerajaan kuno. Jelas Ouyang Wushuang. Siapa lagi yang kamu undang selain Istana Phoenix? Huang Ling bertanya. Ouyang Wushuang tersenyum pahit, faksi saya hanya memiliki hubungan baik dengan Istana Phoenix dan Istana Burung Surgawi. Saya pernah pergi ke Istana Burung Surgawi sebelumnya tetapi ditolak. Oh,
Aku punya beberapa orang yang bisa aku rekomendasikan padamu. Ayo kita lihat apakah kamu bisa meyakinkan mereka. Kata Huang Ling. Siapa ini? Tanya Ouyang tak tertandingi. Tuan Muda Sekte, dan Long Chen. Huang Ling berkata sambil tersenyum. Apa, Sekte Tuan Muda juga ada di Tanah Suci Bulan Kuno? Mata Ouyang tak tertandingi membelalak karena terkejut. Tentu saja, saat itu, Master Sekte Muda, Long Chen, dan saya memasuki Sekte Hunyuan bersama-sama. Tentu saja, dia ada di Suaka Bulan Kuno. Kata Huang Ling. Karena itu masalahnya, aku pasti akan memberikan penghormatan. Kata Ouyang tak tertandingi. Kalau begitu aku akan mengirim pesan ke Long Chen dulu. Kata Huang Ling. Dia kemudian mengirim pesan ke Long Chen. Tidak lama setelah Long Chen kembali ke Sekte Gajah Surgawi, dia menerima kabar dari Roh Phoenix dan bergegas ke Istana Phoenix. Dia juga terkejut melihat Ouyang Wushuang. Setelah Ouyang Wushuang menjelaskan tujuannya, Long Chen setuju tanpa ragu-ragu. Segera, mereka bertiga menuju ke Istana Dayan Ramuan. Saya tidak menyangka bahwa Master Sekte Muda benar-benar akan menjadi Master Aula baru dari Aula Yan Elixir yang agung. Ouyang Wushuang menghela nafas saat dia berdiri di luar Istana Yan Elixir yang agung. Pada zaman kuno, Aula Yan Elixir yang agung terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, Ouyang Wushuang pernah mendengarnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming keluar. Ouyang tak tertandingi. Lu Ming juga terkejut melihat Ouyang Wushuang. Ouyang Wushuang menjelaskan tujuannya datang. Tanah Suci Matahari Kuno. Baiklah, saya setuju. Kapan kita berangkat? Lu Ming merenung sejenak dan setuju. Faktanya, bahkan tanpa masalah Ouyang Wushuang, Lu Ming telah merencanakan untuk segera melakukan perjalanan ke Tanah Suci Matahari Kuno. Satu-satunya hujan es yang suci ada di Tanah Suci Matahari Kuno. Qiu Yue telah dibawa pergi oleh seorang ahli dari satu-satunya kuil dewa. Kemungkinan besar dia telah menjadi murid dari satu-satunya kuil dewa. Selain itu, Lu Ming punya ide lain. Ouyang Wushuang adalah penerus perak Sekte Hunyuan. Setidaknya selama 20 tahun, dia harus mendengarkan Lu Ming. Jika dia bisa membantu Ouyang Wushuang mengendalikan Kekaisaran Shenyuan, kekuatan yang kuat ini pasti akan berdiri di pihak Lu Ming. Mereka bahkan bisa digunakan oleh Lu Ming. Bagi Lu Ming, ini jelas bermanfaat. Dia telah memutuskan bahwa dia pasti akan membantu Ouyang Wushuang memperoleh kemenangan dan menjadi putra mahkota Kekaisaran Shenyuan. Dengan bantuan Master Sekte Muda, perjalanan ini tidak sia-sia. Kita bisa berangkat kapan saja. Ouyang Wushuang mengungkapkan ekspresi bahagia. Karena Lu Ming bisa menjadi pewaris emas Sekte Hunyuan, potensinya sungguh mengejutkan. Bahkan jika tingkat kultivasinya masih lemah, kekuatan tempurnya pasti tidak lemah. Dia akan menjadi penolong yang hebat. Selain itu, Roh Phoenix dan Long Chen juga merupakan pewaris perak seperti dia, jadi kekuatan tempur mereka jelas tidak lemah. Ouyang, di masa depan, kamu tidak perlu memanggilku Sekte Tuan Muda di depan orang luar. Panggil saja aku Lu Ming. Kata Lu Ming. Baiklah. Ouyang Wushuang mengangguk. Segera setelah itu, mereka tiba di Istana Phoenix. Ketika Huang Ling melaporkan kepada penguasa istana bahwa Lu Ming dan Long Chen juga akan pergi ke Kekaisaran Shenyuan, penguasa istana sangat gembira. 2 bulan lalu, berita bahwa Lu Ming telah membunuh Wan Zhengyang menyebar dengan cepat. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Dengan partisipasi Lu Ming, peluang kemenangan Ouyang Wushuang akan meningkat pesat. Bahkan Ketua Istana Phoenix, yang telah bersiap mengirim paragon Istana Phoenix lainnya, telah membatalkan rencana tersebut. Jenius paling kuat dari Istana Phoenix telah mengasingkan diri pada saat kritis dan tidak bisa keluar. Para jenius lainnya tidak sebaik Feng Ling, jadi tidak ada gunanya mereka pergi. Sehari kemudian, Lu Ming, Feng Ling, Long Chen, dan tentu saja, Bubbles mengikuti Ouyang Wushuang dan melangkah ke formasi teleportasi Istana Phoenix. Mereka meninggalkan cagar alam bulan kuno dan menuju cagar alam matahari kuno. Tentu saja, Istana Phoenix tidak bisa berteleportasi langsung ke Tanah Suci Matahari Kuno. Mereka berteleportasi ke sebuah kota di pinggiran Tanah Suci Matahari Kuno dan kemudian terbang ke Kekaisaran Shenyuan. Dalam perjalanan, Ouyang Wushuang memberitahu semua orang tentang situasi di Tanah Suci Matahari Kuno. Tanah Suci yang kuno dan Tanah Suci Bulan Kuno sama-sama terkenal, tetapi strukturnya sangat berbeda. Di Tanah Suci Bulan Kuno, banyak kekuatan berkonfrontasi,
bertarung satu sama lain, masing-masing mendominasi suatu wilayah. Setidaknya ada 20 kekuatan yang kuat secara total. Dan EBSCP, tapi Tanah Suci Matahari Kuno berbeda. Hanya ada 4 faksi. Hanya ada 4 kekuatan di Tanah Suci Matahari Kuno yang luas, masing-masing menempati wilayah yang luas dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keempat kekuatan ini adalah satu-satunya kuil suci di Kekaisaran Shenyuan, Villa Api Ungu, dan Sekte Surga Daluo. Kita harus tahu bahwa keseluruhan kekuatan Tanah Suci yang kuno tidak lebih lemah dari Tanah Suci Bulan Kuno, dan bahkan mungkin lebih kuat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya keempat kekuatan ini. Kekuatan masing-masing pasukan jauh di atas Istana Phoenix dan keluarga Wan. Di antara mereka, Sekte Surga Daluo adalah yang paling kuat, menekan 3 kekuatan lainnya. Kali ini, total ada 3 pangeran yang memenuhi syarat untuk ikut memperebutkan posisi putra mahkota. 3 kekuatan lainnya di Tanah Suci yang kuno masing-masing mendukung seorang pangeran. Sekte terkuat, Sekte Surga Daluo, mendukung pangeran pertama, Ouyang Wudao. Satu-satunya kuil dewa yang mendukung Ouyang Wuji. Villa Api Ungu mendukung Ouyang Wushuang. Jelas sekali bahwa jika seorang pangeran menjadi putra mahkota, faksi yang mendukungnya akan mendapatkan persahabatan dengan kerajaan Yuan yang surgawi. Hal ini akan berdampak besar pada situasi di Tanah Suci Matahari Kuno. Sekte Surga Daluo sangat kuat. Jika mereka mendukung putra mahkota, Ouyang Wudao, untuk menjadi putra mahkota, Sekte Surga Daluo akan bergandengan tangan dengan Kekaisaran Shenyuan di masa depan. 2 kekuatan lainnya akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Untuk melawan Ouyang Wudao, yang didukung oleh Sekte Surga Daluo, Ouyang Wudao dan Ouyang Wudao pergi ke Tanah Suci Bulan Kuno untuk mencari bantuan dari favorit surga. Saat mereka terbang, daratan luas melayang di bawah kaki mereka. Setelah itu, mereka melihat sebuah kota besar yang tak terbatas. Itu adalah ibu kota kekaisaran dari kerajaan asal dewa, yang juga dikenal sebagai ibu kota kekaisaran asal dewa. Ketika mereka memasuki ibu kota kekaisaran asal dewa, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa beberapa bangunan telah hancur. Kerajaan asal surgawi baru saja mengalami perang saudara. Perang tersebut sangat intens, dan dikatakan bahwa bahkan para ahli tingkat kaisar pun tewas dalam perang tersebut. Ibu kota kekaisaran asal dewa juga mengalami kerusakan serius dan belum diperbaiki. Dengan Ouyang Wushuang memimpin, mereka tanpa hambatan dan memasuki hamparan istana yang terus-menerus. Ini adalah istana kekaisaran. Bab 1820, bertemu Qiu Yue di jalan. Ouyang Wushuang adalah salah satu pangeran tertinggi Kekaisaran Shenyuan, jadi dia tentu saja memiliki istananya sendiri. Mereka berjalan ke istana dan Ouyang Wushuang meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Feng Ling, Long Chen, istirahatlah. Saya akan mengadakan jamuan makan dalam 2 hari. Saya akan memperkenalkan Anda kepada para jenius dari Villa Api Ungu. Kata Ouyang tak tertandingi. Baiklah, jika ada yang harus kamu lakukan, pergilah. Lu Ming mengangguk. Setelah Ouyang Wushuang mengatur tempat tinggal mereka, dia pergi. Lu Ming, Huang Ling, dan Long Chen sedang berkeliaran di sekitar aula. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di Tanah Suci Matahari Kuno dan mereka penasaran. Satu-satunya kuil dewa yang mendukung pangeran lainnya. Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu Qiu Yue. Lu Ming merenung. Mereka bertiga berjalan berkeliling dan mengobrol sebentar sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk berkultivasi. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. 2 hari kemudian, Ouyang Wushuang mengadakan jamuan makan dan mengirim seseorang untuk mengundang mereka bertiga ke jamuan makan tersebut. Ketika mereka bertiga tiba di sebuah aula besar, sudah ada beberapa orang yang duduk di dalam. Ouyang Wushuang duduk di depan aula. Di sisi kiri aula, ada 8 pemuda dan pemudi. Mereka semua mengenakan pakaian ungu yang sama dengan sulaman api ungu di atasnya. Jantung Lu Ming dan 2 lainnya berdetak kencang. Mereka tahu bahwa ini adalah kebanggaan dari Villa Api Ungu. Lu Ming, Feng Ling, Long Chen, silakan duduk. Ouyang Wushuang berdiri untuk menyambut mereka sementara Lu Ming dan 2 lainnya duduk. Semuanya ada di sini. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah favorit surga dari Villa Api Ungu. Ini Xiao Mu Cheng, dan ini. Ouyang Wu pertama kali memperkenalkan Lu Ming dan yang lainnya kepada para jenius di Villa Api Ungu.
Senang berkenalan dengan Anda. Lu Ming dan dua orang lainnya berdiri dan mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Namun, 8 surga favorit dari Villa Api Ungu hanya tertawa dan tidak menjawab. Wajah mereka dipenuhi rasa bangga. Sikap ini agak tidak menghormati Lu Ming dan yang lainnya. Hal ini membuat wajah Ouyang Wushuang menjadi gelap. Pangeran Wushuang, kudengar kamu pergi ke Tanah Suci Bulan Kuno untuk meminta bantuan. Apakah ini surga favorit yang kamu undang? Kamu bertanya. Di Villa Api Ungu, seorang pria muda dengan nyala api ungu di antara alisnya berbicara. Namanya adalah Xiao Mucheng, dan dia adalah favorit surga yang sangat kuat dari keluarga Xiao di Villa Api Ungu. Kultivasinya telah mencapai alam kesempurnaan santa yang agung. Tidak buruk, para jenius dari Tanah Suci Bulan Kuno ini sangat berbakat. Ouyang Wu memperkenalkan, bakat luar biasa. Kenapa aku belum pernah melihatnya di kota Kaisar Surgawi? Favorit surga lainnya dari Villa Api Ungu menyela kata-kata Ouyang Wushuang. Benar sekali, kita telah melihat semua favorit surga yang kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno di kota Kaisar Surga. Mengapa kita tidak melihatnya? Xiao Mucheng tersenyum tipis. Ketika berita tentang seorang Kaisar Agung yang membangun Akademi Suci Gunung Yuan menyebar di kota Kaisar Surgawi, banyak orang jenius yang berkumpul di kota Kaisar Surgawi dan saling bentrok. Banyak orang jenius yang pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Para jenius dari Villa Api Ungu juga pernah ke kota Kaisar Surgawi dan bertemu dengan banyak orang jenius dari Tanah Suci Bulan Kuno. Namun, mereka tidak mengenal Lu Ming dan yang lainnya. Bahkan kota Kaisar Surgawi tidak berani pergi, seberapa kuat mereka. Dan dia sangat berbakat, mereka jelas tidak mempercayainya. Kultivasi kami masih lemah pada saat itu, jadi kami tidak pergi ke kota Kaisar Surgawi. Long Chen berkata dengan suara yang dalam. Haha, budidayamu masih lemah. Setidaknya Anda memiliki kesadaran diri. Budidayanya lemah sebelumnya. Apakah dia kuat sekarang? Petik 2. Saya pernah mendengar bahwa Ouyang Wuji berhasil mengundang jenius nomor 1 Menara Serigala Langit dan ras Pangeran Gagak Emas kedua dari Tanah Suci Bulan Kuno. Semuanya sangat kuat. Beberapa orang jenius di Villa Api Ungu mengejeknya. Hal ini membuat wajah Lu Ming, Feng Ling, dan Long Chen menjadi dingin. Wajah Ouyang Wushuang juga jelek. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, karena kalian semua di sini untuk membantuku, kalian harus bekerja sama dan tidak bertengkar di antara kalian sendiri. Dia berkata, Pangeran Wushuang, kami melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Saya harap orang-orang ini bermanfaat. Xiao Mucheng mencibir, dengan sedikit rasa jijik. Setelah itu suasana menjadi sedikit canggung. Semua orang minum beberapa cangkir dan kemudian pergi dengan sedih. Lu Ming, maafkan aku. Setelah orang-orang dari Villa Api Ungu pergi, Ouyang Wushuang merasa sedikit menyesal. Wajar jika orang-orang dari kekuatan besar selalu memperhatikan orang-orang di atas kepala mereka. Saya hanya tidak tahu apakah mereka memiliki kekuatan yang sesuai. Lu Ming tersenyum tipis. Favorit surga dari Villa Api Ungu cukup kuat. Mungkin aku belum pernah melihat kalian sebelumnya, jadi aku sedikit bangga. Jelas Ouyang Wushuang. Saya harap begitu. Lu Ming tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Ouyang Wushuang. Dia kembali ke kediamannya bersama Feng Ling dan Long Chen. Ouyang Wushuang menghela nafas dan merasakan sakit kepala. Namun, dia masih bias terhadap Villa Api Ungu. Lu Ming, Feng Ling, dan Long Chen memiliki potensi besar, namun tingkat kultivasi mereka masih lemah. Tes ini terutama mengandalkan bakat dari Villa Api Ungu, Lu Ming, dan beberapa orang lainnya untuk membantu. Lu Ming dan dua orang lainnya kembali ke kediaman mereka dan membuat janji untuk mengunjungi ibu kota kekaisaran asal dewa keesokan harinya. Keesokan paginya, mereka bertiga menuju keluar. Ketiganya memiliki token Ouyang Wushuang, jadi mereka secara alami tidak terhalang. Ibu kota kekaisaran asal dewa telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Segala macam bangunan kuno menjulang ke langit. Dari jauh, pemandangannya sangat spektakuler. Meskipun baru saja mengalami perselisihan internal, ibu kota kekaisaran asal dewa pada dasarnya telah kembali normal. Toko-toko berjejer di kedua sisi jalan, dan pusat kekuatan bela diri Dao mengalir tanpa henti. Mereka bertiga tidak memiliki tujuan dalam pikiran mereka dan hanya berkeliaran. Mereka membeli apapun yang mereka butuhkan. Lu Ming, ada apa? Saat mereka berjalan,
Huang Ling dan Long Chen menyadari ada yang tidak beres dengan Lu Ming. Lu Ming tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan tanpa berkedip. Mereka mengikuti pandangan Lu Ming dan melihat seorang wanita di depan mereka. Dia keluar dari dunia ini. Wanita ini memiliki sosok langsing dan anggun. Dia mengenakan gaun panjang dan memiliki temperamen dunia lain. Dia seperti dewi dari legenda, peri dari surga. Bahkan di tengah kerumunan orang banyak, dia bisa menarik perhatian semua orang dan menjadi pusat perhatian. Penampilan wanita ini tidak lebih buruk dari penampilan Huang Ling. Saudara Lu Ming bejat. Dia tidak bisa bergerak saat melihat wanita cantik. Bubbles bergumam sambil duduk di bahu Lu Ming. Huang Ling dan Long Chen sedikit terkejut. Meskipun wanita itu seperti seorang dewi, mereka cukup mengenal Lu Ming untuk mengetahui bahwa dia bukanlah orang seperti itu. Pada saat itu, Lu Ming sepertinya belum mendengar gelembung, Feng Ling, dan yang lainnya. Hanya ada satu orang di matanya, wanita yang seputih salju. Qiu Yue. Lu Ming tidak menyangka setelah bertahun-tahun, dia akan bertemu Qiu Yue lagi di jalanan rumah ini. Sudah lebih dari 10 tahun sejak Qiu Yue dibawa pergi oleh satu-satunya ahli dari kuil surgawi. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi Qiu Yue masih secantik sebelumnya, hanya saja dia telah sedikit dewasa dan temperamennya menjadi lebih seperti dunia lain. Selama lebih dari 10 tahun, di benua Yuan yang luas, Lu Ming tidak tahu di mana harus mencari Qiu Yue. Selama bertahun-tahun, terutama orang tua Lu Ming, mereka memikirkan tentang Qiu Yue. Qiu Yue bisa dikatakan tumbuh bersama Lu Ming. Li Ping dan suaminya hampir memperlakukan Qiu Yue sebagai setengah anak perempuan. Tujuan utama Lu Ming datang ke Tanah Suci Matahari Kuno adalah untuk menemukan Qiu Yue. Namun, dia tidak menyangka bisa mencapai tujuan tersebut dengan mudah. Bab 1821, tidak mengenali Lu Ming lagi. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia tersenyum dan berkata kepada Huang Ling dan yang lainnya, saya bertemu dengan seorang teman lama. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Aku akan memperkenalkannya padamu nanti. Dengan itu, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju Qiu Yue. Lu Ming berjalan seperti angin dan tiba di samping Qiu Yue dalam beberapa langkah. Dia berseru, Qiu Yue. Meskipun Lu Ming sangat bertekad sekarang, dia masih sedikit terguncang. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi Qiu Yue ketika dia tiba-tiba melihatnya. Qiu Yue berbalik dan menatap Lu Ming ketika dia mendengarnya. Namun, Lu Ming tercengang oleh tatapannya. Itu adalah semacam keheningan dan ada sedikit rasa jijik di matanya seolah-olah Lu Ming adalah orang asing. Qiu Yue, sudah lama tidak bertemu. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Enyah, suara dingin keluar dari mulut Qiu Yue, dan rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming tercengang. Qiu Yue tidak akan pernah berbicara kepadanya seperti itu. Mungkinkah orang di depannya bukan Qiu Yue? Itu tidak mungkin. Lu Ming tumbuh bersama Qiu Yue dan mereka telah bersama selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak mungkin salah. Bahkan jika temperamen Qiu Yue sedikit berubah, dia pasti Qiu Yue. Selain itu, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, aura intrinsiknya tidak akan berubah. Lu Ming pasti akan mengingat aura Qiu Yue dengan benar. Kecantikan di depannya adalah Qiu Yue. Qiu Yue, saya tuan muda. Aku Lu Ming. Lu Ming maju selangkah dan mengulurkan tangan untuk menarik tangan kecil Qiu Yue. Lecer, kamu sedang mencari kematian. Mati. Qiu Yue berteriak saat sebilah cahaya keluar dari tangannya. Itu sangat menakutkan dan menusuk tulang. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia mundur, menghindari bilah cahaya. Fanatik, beraninya kamu menggoda adik juniorku Qiu Yue di siang hari bolong. Aku akan membunuhmu. Sosok berwarna merah menyala bergegas menuju Lu Ming. Itu adalah seorang pria muda dengan mata dingin. Dia melemparkan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangan yang berapi-api membuat kehampaan bergetar. Pikiran Lu Ming dalam keadaan terguncang dan dia tidak menghindar. Telapak tangan itu mendarat dengan keras di tubuhnya. Tubuh Lu Ming gemetar dan dia terjatuh ke belakang. Mata pemuda itu menjadi dingin. Dia merasa ketika telapak tangannya mendarat di tubuh Lu Ming, seolah-olah dia mendarat di berlian abadi. Dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Bagaimana mungkin dengan budidaya penguasaan bijaknya yang luar biasa? Itu pasti ilusi, bunuh. Pemuda itu maju selangkah dan bergegas menuju Lu Ming, berniat membunuhnya.
Kembali, Long Chen melangkah maju dan melayangkan pukulan. Ekspresi pemuda itu berubah saat dia merasa tidak bisa melawan pukulan ini. Pada saat kritis, dia menghentikan dirinya dan mundur untuk menghindari pukulan Long Chen. Kamu beruntung hari ini. Pemuda itu mendengus dingin dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Lu Ming. Lalu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Qiu Yue sudah melayang dan menghilang ke kerumunan. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Qiu Yue sepertinya tidak mengenaliku sama sekali. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat dan tidak bisa mengerti. Meskipun temperamennya telah banyak berubah selama bertahun-tahun, dia telah bersama Qiu Yue selama bertahun-tahun. Mustahil bagi Qiu Yue untuk tidak mengenalinya. Terlebih lagi, dia sudah menyebutkan namanya, tapi Qiu Yue masih mengarahkan pedangnya ke arahnya. Berdasarkan pemahaman Lu Ming tentang Qiu Yue, ini tidak mungkin. Mata Qiu Yue menunjukkan bahwa dia sangat pendiam, seolah-olah dia benar-benar tidak mengenal Lu Ming. Apa yang terjadi selama ini? Hehe, orang lain yang tidak tahu apa yang baik untuknya ingin dekat dengan peri Qiu Yue. Dia meminta masalah. Dan EBSCP, bukankah begitu? Dia adalah kodok yang menginginkan daging angsa. Peri Qiu Yue adalah salah satu dari dua keindahan tanah suci matahari kuno. Begitu banyak orang jenius yang tiada taranya mencoba mengejarnya, tapi semuanya ditolak. Anak ini baru saja bermimpi. Untung saja dia tidak terbunuh. Orang-orang di jalanan yang menyaksikan pemandangan ini mencibir dan memandang Lu Ming dengan jijik. Lu Ming, ada apa? Huang Ling berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Ming, dia bukanlah orang seperti itu. Dia tidak akan menyentuh wanita cantik dan tidak bisa bergerak. Namun, mereka sangat penasaran dengan tingkah laku Lu Ming yang tidak biasa barusan. Seorang teman lama, kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, tapi dia sepertinya tidak mengenaliku sama sekali. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan tentang hubungannya dengan Qiu Yue. Itu aneh. Kami para kultivator tidak akan pernah melupakan seseorang. Meski kita tidak bertemu satu sama lain selama 10.000 tahun, kita masih bisa mengenali satu sama lain. Long Chen berkata sambil mengerutkan kening. Penggarap memiliki ingatan yang baik, dan aura asal seseorang tidak akan berubah. Tidak peduli sudah berapa lama, orang masih bisa mengenalinya. Dia tidak mengenalmu sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan. Huang Ling berbicara, tapi dia berhenti di tengah jalan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti, seolah dia tidak sanggup melakukannya. Ayo kembali. Lu Ming berbalik dan berjalan menuju rumah Ouyang Wushuang setelah dia selesai berbicara. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Huang Ling. Hanya ada dua kemungkinan jika dia tidak mengenalnya. Yang pertama adalah amnesia, yang kedua harus dimiliki oleh seorang ahli. Tidak peduli apa, sesuatu pasti telah terjadi pada Qiu Yue, dan dia pasti akan mengetahuinya. Lu Ming berjalan sangat lambat sambil merenung. Long Chen dan Feng Ling mengikuti di belakangnya dan tidak mengganggunya. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya kembali ke rumah besar Ouyang Wushuang. Hehe, si bejat ini sudah kembali. Dia masih memiliki wajah untuk kembali. Begitu mereka memasuki gerbang, mereka bertemu dengan beberapa pemuda dari Villa Api Ungu. Salah satu dari mereka mencibir. Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu di cermin? Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri untuk memiliki desain pada peri Qiu Yue. Terlebih lagi, budidayanya sangat rendah sehingga dia dikirim terbang oleh seorang bijak agung dari satu-satunya aula suci. Saya benar-benar tidak tahu apa gunanya Pangeran Wushuang mengundang orang seperti itu. Dia hanya akan menyeret kita ke bawah. Para pemuda lain dari Villa Api Ungu juga mencibir. Tentunya, pemandangan di jalan tersebut juga disaksikan oleh para jenius dari Villa Api Ungu tersebut. Kalau tidak, mereka tidak akan mengetahuinya dengan jelas. Diam, Lu Ming berteriak dingin, matanya menyapu beberapa orang seperti kilat. Nak, siapa yang kamu minta diam? Ekspresi salah satu teladan Villa Api Ungu berubah menjadi dingin. Saya mendengar beberapa anjing liar menggonggong begitu saya kembali. Segera tersesat. Lu Ming sedang dalam mood yang buruk. Ketika dia kembali dan mendengar sindiran orang-orang ini, dia tentu saja tidak terlihat bahagia. Nak, kamu hanyalah sampah. Jika bukan karena Pangeran Wushuang, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama. Beraninya kamu bertindak sombong sekarang.
Sepertinya kamu tidak tahu tempatmu jika aku tidak memberimu pelajaran. Favorit surga kekar dari Villa Api Ungu berteriak dengan dingin dan melangkah maju, menekan ke arah Luming. Pria ini berada di puncak alam Sein tertinggi dan merupakan favorit surga. Tubuh rohaninya adalah tubuh spiritual surga tingkat menengah. Enyah, Luming maju selangkah dan menerkam lawannya seperti sambaran petir. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Bab 1822, Ledakan Luming. Telapak tangan Luming sepertinya telah berubah menjadi prasasti penekan penjara yang menekan langit. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, dunia berdengung dan kehampaan bergetar. Tekanan yang menakutkan membuat pemuda kekar dari Villa Api Ungu itu mengubah ekspresinya saat dia merasakan tekanan yang mengerikan itu. Dia berteriak dengan marah dan api ungu di tubuhnya berkembang, membentuk binatang ungu yang menerkam Luming. Namun, telapak tangan Luming tidak bisa dihentikan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dipatahkannya. Dengan tebasan, binatang ungu itu meledak, tapi telapak tangannya tidak berhenti. Ekspresi pihak lain berubah lagi, dan dia memblokirnya dengan kedua tangan. Bang! Telapak tangan Luming mendarat di lengan pria itu. Pria itu menjerit kesakitan dan tubuhnya terlempar keluar, terjatuh dengan keras ke tanah. Lengannya terpelintir sepenuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya pucat. Dia memandang Luming dengan tidak percaya. Sebelumnya, di jalan, Luming bahkan tidak bisa menahan serangan telapak tangan dari seorang bijak agung yang sangat ahli. Bagaimana dia bisa begitu menakutkan sekarang dan melukainya dengan satu telapak tangan? Faktanya, Luming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Beraninya kamu menyakiti orang-orang di Villa Api Unguku. Biarkan saya melihat kekuatan tempur Anda. Di Villa Api Ungu, seorang pemuda lain berteriak. Dengan desir, sosoknya menerkam ke arah Luming. Budidaya orang suci agung di lingkaran besar telah dilepaskan sepenuhnya. Orang ini tidak lebih lemah dari jenius nomor satu di keluarga Wan Zhengyang. Faktanya, dia mungkin sedikit lebih kuat. Serangan kritis meteorit ungu. Pria itu meraung. Seolah-olah dia telah berubah menjadi nyala api. Dia terus-menerus memukul dengan kedua tangannya. Bola api ungu melesat ke arah Luming seperti meteorit. Ini adalah kemampuan surgawi yang menakutkan. Itu sangat kuat. Luming tidak takut sama sekali. Dia mengedarkan hukum kekacauan dan mengaktifkan teknik surga penekan penjara. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas 100 kali dalam sekejap. Bang! Bang! Di langit, serangan seperti meteorit meledak seperti kembang api ketika telapak tangan Luming menghantamnya. Luming menerobos api, tetapi apinya tidak menyentuh tubuhnya. Dia dengan cepat mendekati kejeniusan dari Villa Api Ungu, dan serangan mengerikan ditujukan padanya. Serangan kritis meteorit ungu, gabungkan. Mati! Teriak paragon dari Villa Api Ungu. Nyala api menyala dengan ganas saat dia mendorong tangannya keluar perlahan. Bola api besar, seperti matahari ungu, menekan Luming. Merusak. Mati! Luming berteriak. Raungan naga bergema di tubuhnya. Dia menunjuk dengan jarinya dan jari kesusahan yang kacau itu meledak. Sebuah jari besar mengembun dan menunjuk ke arah lawannya. Ledakan. Ledakan mengerikan terdengar, dan langit terus bergetar. Ada ahli yang melindungi bangunan di bawah, kalau tidak bangunan itu akan meledak. Pada akhirnya, jari kesengsaraan keos hancur seperti dewa, meledakkan matahari dengan satu jari. Adegan ini sangat mengejutkan. Bang! Penguasa dari Villa Api Ungu dikirim terbang kembali. Dia hanya mampu menstabilkan dirinya setelah terbang lebih dari 10.000 meter, dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana mungkin? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang bijak agung di alam kesempurnaan agung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hukum kekacauan. Dia adalah salah satu anak dewa, anak kekacauan. Seseorang berseru. Yang lain memandang Luming dengan kaget. Tidak mengherankan jika putra kekacauan begitu menakutkan. Masih belum tersesat, Luming berdiri di udara dan menegur dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari Villa Api Ungu tersipu dan pergi dengan sedih. Karena Luming dan yang lainnya baru saja tiba, mereka memandang mereka dengan jijik. Hampir semua surga favorit dari tanah suci bulan kuno pernah ke kota Kaisar Surgawi. Mereka pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Luming dan yang lainnya belum pernah ke kota Kaisar Surgawi. Kesan pertama mereka adalah bahwa Luming dan yang lainnya sangat lemah, dan mereka memandang rendah mereka dari lubuk hati yang paling dalam.
Sebelumnya, dua orang jenius dari Villa Api Ungu kebetulan melihat Luming dikirim terbang oleh seorang bijak agung dalam satu serangan telapak tangan. Hal ini membuat mereka semakin meremehkannya. Kali ini, orang-orang yang membantu Ouyang Wushuang di Villa Api Ungu semuanya berada di puncak alam suci agung atau bahkan kesempurnaan Santa Agung. Ia percaya bahwa orang-orang yang diundang oleh pangeran lainnya adalah sama. Dengan basis budidaya Luming, itu hampir tidak berguna. Oleh karena itu, begitu Luming dan yang lainnya kembali, mereka mengejek mereka. Namun, mereka tidak menyangka Luming akan tiba-tiba meledak dan kekuatan tempurnya begitu kuat hingga tidak normal. Mereka juga ajaib, tetapi Luming telah melampaui mereka sebanyak 3 tingkat. Mereka terlalu malu untuk tinggal di sini setelah dia mengalahkan mereka. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Long Chen tersenyum tipis. Setelah itu, mereka semua kembali ke tempat tinggal masing-masing dan mulai berkultivasi secara pengasingan. Namun, keesokan paginya, Ouyang Wushuang mengirim seseorang untuk mengundang mereka bertemu lagi. Aula itu masih sama seperti sebelumnya, dan semua orang mengambil tempat duduknya masing-masing. Satu-satunya perbedaan adalah paragon dari Villa Api Ungu sekarang memandang Luming dengan ekspresi muram. Ouyang Wushuang tersenyum. Dia telah menerima berita tentang pertempuran antara Luming dan ahli kebanggaan surga di Villa Api Ungu. Kekuatan tempur Luming berada di luar imajinasinya. Dia sebenarnya bisa menekan seorang Saint Agung yang berada di alam kesempurnaan agung. Namun, semakin kuat Luming, semakin menguntungkan baginya. Pangeran Wushuang, mengapa Anda memanggil kami sepagi ini? Salah satu orang jenius dari Villa Api Ungu bertanya. Ouyang Wuji telah mengirimiku undangan jamuan makan untukku dan semua orang. Ouyang Wushuang menjelaskan alasannya. Ouyang Wuji mengundang kami ke jamuan makan. Saya khawatir segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Seseorang berkata dengan cemberut. Ouyang Wuji adalah salah satu dari 3 pangeran yang bersaing dan mendapat dukungan dari satu-satunya aula suci. Dia bahkan mengundang banyak favorit surga dari tanah suci bulan kuno untuk membantunya. Tidak mudah mengundang mereka ke jamuan makan. Tidak peduli apa, dia mengundang kita secara terbuka. Saya ragu dia akan berani bermain kotor. Kata Huang Ling. Ujian bagi ketiga pangeran belum dimulai. Ouyang Wuji tidak akan berani melakukan trik kotor apapun dan menyakiti mereka. Jika tidak, dia akan langsung didiskualifikasi. Itu benar. Oleh karena itu, kita tidak boleh kehilangan momentum. Ayo pergi dan lihat apa yang sedang dilakukan Ouyang Wuji. Kata Ouyang tak tertandingi. Tidak ada yang keberatan. Akan bermanfaat bagi mereka untuk bertemu dengan Ouyang Wuji dan para pembantunya terlebih dahulu. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu tidak akan pernah dikalahkan. Setelah mengobrol sebentar, Ouyang Wushuang memimpin anak buahnya menuju istana yang luas ketika waktunya hampir tiba. Istana itu adalah kediaman Ouyang Wuji. Seseorang membawa mereka ke halaman yang luas. Haha, saudara ke-9, kamu di sini. Dan semua pahlawan, silakan duduk. Seorang pria muda yang mengenakan jubah ungu emas dan mahkota ungu emas tertawa terbahak-bahak saat dia keluar untuk menyambut mereka. Kakak ke-6, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kata Ouyang tanpa batas sambil tersenyum. Di antara para pangeran, Ouyang Wudao berada di peringkat ke-9, Ouyang Wudao berada di peringkat ke-6, dan Yang Wudao berada di peringkat pertama. Dia dikenal sebagai pangeran pertama. Ouyang Wu dan Ouyang Wu duduk di ujung meja. Di bawah Ouyang Wuji duduk lebih dari 10 pemuda. Masing-masing memiliki aura yang luar biasa. Di sisi lain, Luming dan yang lainnya duduk di bawah Ouyang Wuji. Kedua belah pihak saling menilai. Qiu Yue. Luming melihat sekilas Qiu Yue dan tatapannya tertuju padanya. Qiu Yue sepertinya merasakan tatapan Luming. Dia mengerutkan kening dan menatap Luming dengan dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa mengenaliku. Luming mengerutkan kening. Pangeran Gagak Emas kedua, Molang dari Menara Skywolf. Huang Ling bergumam dan melihat ke seberang.